Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Reza Satya Nugraha. NPM saya 22150610087. Saya dari kelas PSDIC. Untuk video kali ini merupakan sebuah video yang akan saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah IoT tugas ketiga, yaitu mengecek suhu ruangan atau memonitoring suhu ruangan itu di waktu 24 jam. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kodenya terlebih dahulu. Untuk kodenya sendiri, itu dimulai pada, bentar saya zoom dulu, supaya nggak bisa di zoom. Jadi kita plus. Nih, jadi buat yang pertama ada di baris 1 sampai 3. Itu baris 1 sampai 3 itu dia untuk mendefinisikan atau menghubungkan dari Blink tadi ke perangkat yang telah disediakan template-nya itu oleh Blink tadi. Itu yang pertama ada template ID-nya, terus yang kedua ada template name, project IoT itu ada, terus yang ada Blink Auth Token. Nah, untuk Blink Authorization Token ini sendiri, itu adalah dia token autentikasi unik untuk mengidentifikasi perangkat ISP tadi pada Blink Cloud tadi. Oh ya, nah untuk selanjutnya ada define Blink print serial. Nah, ini dia untuk mengimport library dari ESP8266 Wi-Fi tadi. Terus ada juga itu untuk menghubungkan server ke Blink. Terus yang DHTH itu untuk mengimport library DHT tadi untuk suhu sama kelembapan. Nah, selanjutnya yang baris ke 11 sampai 16 ini itu dia ada dari karakter authentication, terus ada SSID-nya sama pas. Ini dia untuk token yang untuk autentikasi Blink-nya sama nama jaringan WiFi sama password WiFi yang akan digunakan untuk masuk ke server Blink tadi sama ISP-nya. Nah, selanjutnya di baris ke 18 sampai 24 sampai 23 lah. Nah, jadi ini sepertinya bisa di zoom lagi deh. Bentar, biar lebih kelihatan. Selanjutnya di baris 18 sampai ke 23. Nah, di baris 18 sampai 23 ini yang pertama itu kita ada define dulu. Dia untuk nge-define DHT pin tadi itu di pin D1 pada ISP. Terus define DHT type-nya itu DHT22 karena DHT itu ada dua jenis, itu DHT11 sama DHT22. Nah, lalu dia nge-inin lagi DHT, nge-define DHT-nya itu adalah DHT pin, terus DHT type-nya, jadi define kan. Terus lanjut eh, yang INT LED1 sampai INT LED3, dia itu variabel untuk mengontrol 3 LED output yang akan merepresentasikan status-status suhu tadi. Itu saya pakai di pin D2, D3, D4 pada ISP-nya. Nah, lanjut kita ke fungsi setup. Nah, lanjut ke fungsi setupnya itu bisa dilihat yang di void setup ini. Nih, void setup serial begin 11.500, 11.115.200. Not belibet ya. Nah, itu menginisialisasi komunikasi serial dengan baud rate-nya itu 115.200. Lanjut itu dia menghubungkan ke server Blink menggunakan token autentikasi, terus nama WiFi sama password dari ISP-nya tadi. Lalu dia menginisialisasi sensor DHT-nya dengan DHT begin yang ada pada baris 30. Terus yang timer set interval itu dia jadwalin fungsi sensor tadi untuk dipanggil setiap 1 detik menggunakan timer. Terus pin mode dia mendefinisikan dari LED1 sampai ke 3 tadi sebagai outputnya. Lanjut ke fungsi loop. Nah, untuk fungsi loopnya sendiri, yang pertama itu ada yang Blink Run, itu memastikan aplikasinya itu terus terhubung dengan server Blink. Terus yang Timer Run, dia menjalankan fungsi yang dijadwalkan oleh Blink timernya. Lanjut ke fungsi sensor. Ini void sensor, send sensor, void send sensor. Nah, dia yang pertama itu dia untuk mendefinisikan dulu dia yang
float H sama float T dengan tipe data float tadi variabel H dan T, yang H sama dengan DHT buat humidity-nya, terus yang T buat temperatur. Nah, jika dia pembacaan dari suhu sama temperatur tadi gagal, dia temperatur sama humidity-nya gagal atau suhu sama kelembapannya gagal, dia akan menampilkan nilai none atau dia akan nampilin pesan error lah di serial monitornya. Terus buat mengirim nilai suhu ke virtual pin yang ada di blink tadi itu V0 sama buat variabel T tadi untuk suhu. Terus yang kelembapan itu virtual pin 1 dengan variabel H tadi. Terus lanjut ke yang kontrol LED-nya yang untuk berdasarkan suhu. Terus yang pertama itu ada yang pengulangan pertama, dia LED satu hidup, terus LED 2 hidup, LED 3-nya LED 1 hidup, LED 2 mati, LED 3 mati, itu yang menandakan suhu dingin. Dia jadi di kisarannya 0 derajat sampai 20 derajat itu bakal LED biru yang hidup. Terus kalau di suhu 20 sampai 30 dia bakal suhu normal. Dia jadi suhu yang hijau hidup. Ya, apa sih? LED hijau yang menyala. Terus LED lainnya mati. Nah, yang ketiga itu eh, apa sih? Kondisi ketiga dia dari pin dari suhu 31 sampai 40 itu yang menawarkan suhu panas atau untuk LED kuningnya itu nanti bakal menyala. Jadi LED keduanya tadi bakal mati. Jadi ada tiga keadaan atau tiga keadaan lah. Itu 0 sampai 20 itu bakal suhu dingin, LED biru menyala. Terus suhu 20 sampai 31 itu suhu normal, LED hijau yang akan menyala. Terus buat suhu panas itu di rentang 31 sampai ke 40 derajat. Itu bakal LED kuning yang menyala. Lanjut ke yang kondisi kelembapan. Nah, di kondisi kelembapan ini maaf ini yang suhu dingin tadi ya, lupa di scroll. Ada kondisi suhu dengan 3 rentang. Nah, lanjut ke yang terakhir baris 83 sampai 88. Dia buat nganuin kelembapan tadi atau variabel apa tadi ya? Variabel H atau humidity. Nah, untuk baris 83 sampai 70 ini dia yang pertama dia ngejelasin kalau kelembapan lebih dari 70% itu akan mengirim status kelembapan itu yang tidak normal ke blink dan lock event. Terus buat yang di else-nya di bawah 70 derajat atau kurang dari 70 derajat di bawah 70% atau kurang dari sama dengan lah dia akan mengirim status kelembapannya normal. Jadi ada dua kondisi buat humidity-nya. Nah, lanjut eh, ke yang blink, bagian dashboard blink. Nah, untuk ini itu udah saya bikin tuh. Dia udah dari kemarin pagi sebenarnya udah saya hidupin selama 24 jam. Oh ya, untuk bahan-bahan dari alatnya sendiri tadi saya lupa jelasin di awal. Jadi yang pertama kita itu butuh kabel male to female sama female to male. Jadi ada dua tipe buat DKDHT sama ke breadboard. Lanjut itu yang pasti kita butuh ISP-nya, ISP 8266-nya atau Note MCU. Nih, ini saya ada dua buat Note MCU-nya. Terus yang buat sensor suhunya itu saya pakai DHT22 nih, warna putih. Lalu ada juga buat LED sebentar. Mana ya LED saya ya? Nih, saya ada tiga macam itu dilihat kalau kelihatan ada yang warna biru, terus ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning. Nah, buat rangkaian sendiri itu udah saya bikin dari kemarin juga, udah dari lama juga. Itu kan bisa dilihat kan buat sensornya ada 32 suhunya 32 derajat sekarang. Bisa dilihat itu lampu kuning yang menyala. Saya ada pakai tiga lampu, itu ada warna biru buat suhu dingin, terus warna hijau buat suhu normal, sama warna kuning itu buat suhu panas. Jadi sekarang kebetulan suhunya lagi 32 derajat, jadi lagi sensor lampu kuning yang menyala. Nih, ini untuk DHT-nya, terus buat ini Note MCU-nya, buat rangkai sendiri ini. Ini udah nyala 24 jam dari kemarin. Nah, jadi buat dashboardnya sendiri,
Yang pertama bisa kita lihat ini saya pakai ada, kita lihat dulu aja. Dia pakai gauge. Nah, gauge-nya sendiri itu saya ada suhu dengan virtual pin-nya V0, terus kelembapannya virtual pin-nya V1. Sekarang itu dia ada di suhunya di 32,6 derajat. Sekarang kelembapannya 72,7%, yang berarti kelembapannya itu tidak normal, sama suhunya sekarang lagi panas ya. Nah, buat suhu awalnya itu ada di jam 10.23 kemarin. Sebenarnya buat rangkaian sendiri itu udah dari pukul 6 pagi, tapi saya ngeteknya baru sekarang buat videonya. Jadi pada 10 pagi kemarin, pada tanggal 30, itu suhunya dimulai pada 28,5 derajat. Terus udah bisa juga dari 1 PM, 7 PM, 1 AM, tuh, 7 AM. Sekarang tuh dari jam 11, 29,3, 12, 29, jam 1 sorenya atau 1 siang 30 derajat, terus 2 siangnya 30,8, 4 siangnya 38, masih normal lah dari jam 1 sampai jam 4-nya dia rata-rata 30 derajatan. Terus buat 8 malam dia 29 derajat, terus 9 malam 29 derajat, 10 malam, 11 malam 29 derajat, rata-rata lah ya. 1 Oktober tuh udah dimulai tanggalnya pada tadi malam, jam 12 malam itu 29, terus 1 siang 29, 2 siang 29, 4 siang 28, 5 pagi tuh. Pagi tadi tuh jam 6 pagi 28, 7 paginya tetap 28 sampai pukul 8 tuh 30 derajat. Nah, pada pukul 8 tadi dia mulai naik suhunya dan sekarang itu di pukul 10 32,2 sama pukul 10.21. Sekarang pukul 10.23 tuh. 10.21 dia 30 derajat. Terus buat kelembapannya juga udah dari jam 10 kemarin, harusnya jam 6 sih. Cuman karena kita satu day tuh dari pukul 4 ding. Tuh, satu one week-nya. One day-nya dari pukul 10-nya udah 88%, itu lembab banget kemarin pagi buat di ruangan saya. Terus jam 12 siang, 1 siang, 2 siang, kelembapannya ya 77%, tidak normal. 69% dia keadaan normal buat kelembapannya. Jam 10 siang, 10 malam 77%, 12 malam 78%, 1 80%, 80%, 81%, 80%, dan sekarang itu ada di 72% buat kelembapan di ruangan saya sekarang. Yang pasti buat ininya juga pakai template kayak yang video kedua, dia juga bisa kita edit lah. Data streamnya juga tuh suhu V0, kelembapannya V1, data type-nya double. Terus buat tab dashboardnya kita pakai gauge sama chart buat melihat ininya tadi. Jadi buat dashboardnya juga ini aja sih, paling cuma pakai chart sama gauge tadi buat melihat keadaan suhunya. Buat rangkaiannya udah kayak tadi juga, bisa dilihatin lagi lah, saya lihatin lagi. Sekarang suhu panas pakai DHT22, terus ini Node MCU-nya. Terus yang ini output pada breadboardnya itu 3 lampu, lampu biru, lampu hijau, sama lampu kuning, yang 3 kondisi tadi lah. Mungkin sekian. Jadi sekian buat presentasi dari saya untuk pada project IoT pada kali ini. Ini merupakan tugas ketiga dari mata kuliah IoT juga. Eh, Mungkin lebih kurang saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.